الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Dengannya kembali saya bisa hadir di tempat yang barakah ini, tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, di baitin min buyutillah. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah, dan selanjutnya sejenak kita di sini untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tidak kalah penting tentu saja adalah untuk bertafakkur din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan kita lakukan diterima oleh Allah, catat sebagai amal saleh, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Para iman hafizakumullah, pada kajian kali ini kita akan masuk pada hadis berikutnya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah menjelaskan berkenaan dengan hadis yang mengisyaratkan, memerintahkan untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maka selanjutnya hadis ke-35 ini menjelaskan tentu saja berkenaan dengan persaudaraan di dalam Islam, urgensi dan melakukan upaya untuk mendapatkan, meraihnya dan meninggalkan segala hal yang berpotensi untuk merusaknya. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Hafal Pak? Hafal di ujung awal sampai akhir Pak ya? Wani Abu Hurairah dan rawahu Muslim. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Khatul iman, hafidhakumullah. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita tentang sendi kekuatan umat Islam. Tidak lain kekuatan itu dibangun di atas al-ukhuwah, di atas persaudaraan. Itulah mengapa banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersatu padu dan tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam banyak sekali hadis, al-mu'min kal-mu'min aw lil-mu'min kal-bunyan. Orang yang beriman terhadap orang beriman lainnya, dia seperti sebuah bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan, saling menopang, dan seterusnya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, taral mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan antara orang beriman itu seperti tubuh yang satu, dalam kasih sayangnya, dalam kerjasamanya, dalam saling mengasihinya. Maka apabila salah satu bagian tubuh itu merasa sakit, maka itu akan berdampak, berpengaruh dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang esensi dari persaudaraan antara orang-orang yang beriman. Dan salah satunya adalah hadis yang kita bawakan pada pagi hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabiyun jalil yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling menyakiti dalam melakukan jual beli, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi atau mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Kenapa hal itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena perbuatan-perbuatan tersebut berpotensi untuk menghadirkan perpecahan, berpotensi untuk menghadirkan perselisihan,
yang pada akhirnya akan membuat kaum muslimin menjadi lemah. Maka apa perintah Rasulullah? Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Bersaudara dengan seluruh maknanya, saling mencintai, saling mendukung, saling peduli, tidak melakukan hal-hal yang membuat persaudaraan itu menjadi retak. Maka Rasulullah kembali melanjutkan, seorang muslim, akhul muslim, adalah saudara untuk saudara muslim lainnya. Karenanya dia tidak boleh berbuat zalim, dia tidak boleh cuek menelantarkan saudaranya, dia tidak boleh berdusta dan menghina saudaranya. At-taqwa tempatnya di sini, kata Rasulullah. Lalu beliau mengisyaratkan dengan menunjuk ke dalam hatinya sebanyak 3 kali. Dan kemudian menutup, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, kata Rasulullah, hukumnya adalah haram. Apanya yang haram, ikhwatul iman? Kata Rasulullah, yang pertama adalah darahnya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang pertama hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabiyun jalil yang sudah sering kita dengar namanya, yaitu siapa Pak? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah merupakan kunyah beliau. Siapa nama aslinya? Sering kita ulang-ulang Pak. Masih ingat Ibu nama Abu Hurairah? Kemarin ingat saudara. Hari ini siapa yang bikin kita lupa? Syaitan. Insani syaitan. Ya, apalagi pada urusan perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar senantiasa diingatkan dalam kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah, beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Berasal dari satu tempat di daerah Yaman saat ini yang bernama Qabilah Ad-Daus. Makanya kemudian di ujung namanya itu disebut dengan Ad-Dausi. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Satu kabilah yang hampir tidak ada seorang pun yang memeluk agama Islam darinya. Satu-satunya yang memeluk al-Islam setelah kedatangan sahabat yang lain yang berasal dari kabilah tersebut adalah beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala. Beliau datang ke kota Madinah di tahun ke-7 Hijriah dengan maksud untuk berbaiat kepada Rasulullah, memeluk al-Islam dan juga belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di saat beliau tiba di kota Madinah, beliau tidak menemukan Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena pada saat itu di tahun ke-7 Rasulullah sedang melakukan sebuah peperangan. Perang itu yang kemudian kita kenal dengan perang Tabuk. Perang apa Pak Ibu? Perang Tabuk. Beberapa hari keberadaan beliau di Madinah sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dengan membawa kemenangan atas sisi Allah. Dan seperti biasa, hal yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika tiba di Madinah dalam perjalanannya, khususnya di dalam peperangan, adalah menuju ke masjid. Untuk apa? Untuk melakukan salat. Sebagai rasa syukurnya kepada Allah atas kemenangan yang didapatkan, sekaligus atas keselamatan yang Allah berikan, hingga dapat kembali ke kampung halaman. Dalam artian adalah di sini negerinya umat Islam, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah sampai dan setelah melakukan salat 2 rakaat di Masjid An-Nabawi, Rasulullah mendapati satu sosok yang dalam biografi itu disebutkan kulitnya agak gelap, kemudian pundaknya agak lebar dan tidak terlalu tinggi secara fisik. Lalu Rasulullah kemudian menghampiri dan mengatakan, "Mana anta? Siapa engkau?" Maka dia pun menjawab, "Saya adalah Abdurrahman bin Sakhr." "Dari mana engkau berasal?" Lalu dia mengatakan, "Saya berasal dari kabilah Ad-Daus."
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, saya mengira tidak ada seorang pun yang akan menjawab dakwah ini dari kabilah Ad-Daus. Karena sepanjang tahun Rasulullah menunggu, tidak ada seorang pun yang datang dari kabilah tersebut. Ternyata ada seseorang yang Allah kirimkan, yang pada akhirnya menjadi salah seorang pejuang di dalam menyebarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dan kiprahnya kita sudah mengetahui bagaimana beliau berjuang dengan memfokuskan diri ketika di Madinah, pertemanan yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 3 tahun. Namun di masa 3 tahun itu beliau memfokuskan diri di dalam bermulazamah dengan Nabi, belajar mengambil sebanyak-banyaknya ilmu dan tidak menyibukkan diri dengan urusan yang lainnya. Itulah mengapa beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan banyak musuh-musuh al-Islam ini, khususnya dari kaum orientalis, yang membuat isu-isu yang tidak sedap berkenaan dengan sosok Abu Hurairah, dengan menyebarkan isu bagaimana mungkin orang yang berteman hanya 3 tahun menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat dari kedekatan dan lamanya persahabatan, seharusnya yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah siapa, Pak? Ibu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ada Ali bin Abi Thalib yang sejak kecil telah memeluk al-Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ada sahabat-sahabat yang lain yang sejak awal berteman, bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu dibantah khotel iman. Salah satu jawabannya adalah apa yang diungkapkan sendiri oleh Abu Hurairah ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau lebih banyak mengetahui hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kita?" Maka jawaban Abu Hurairah adalah bahwa setelah beliau memeluk al-Islam, beliau tidak menyibukkan diri kecuali belajar dengan Rasulullah. Sampai-sampai dikatakan Abu Hurairah itu tinggal di bagian latar Masjid An-Nabawi yang kita kenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tempat secara khusus bagi mereka untuk dapat tinggal di dalam Masjid An-Nabawi. Karena kita bisa melihat sampai saat ini, kalau ke Masjid An-Nabawi, di bagian belakang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu bagian yang dibatasi dengan pagar. Banyak orang-orang duduk di situ melakukan salat juga di situ, walaupun secara spesifik tidak ada keutamaan khusus. Adanya keutamaan khusus itu adalah di daerah yang kita kenal dengan Ar-Rawdah. Dan kata Rasulullah, antara rumahku dan mimbarku rawdatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah. Maka ada keistimewaan di tempat itu. Adapun Ahlus Suffah sendiri tidak memiliki keistimewaan secara khusus, kecuali keistimewaan secara umum tentang masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salatnya satu kali di situ setara atau lebih baik dari salat 1000 kali di masjid-masjid lainnya. Disitulah Abu Hurairah tinggal. Dan dikatakan Abu Hurairah itu tidak makan kecuali dari pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Nabi makan, Abu Hurairah makan. Kalau Nabi tidak punya makanan, berpuasa, Abu Hurairah juga itu. Karena Abu Hurairah tidak bekerja dan mengandalkan pada saat itu pemberian dari Nabi. Apakah boleh itu dilakukan? Boleh, karena tujuannya adalah para ulama mencari ilmu sebanyak-banyak. Itulah mengapa mencari ilmu atau para pencari ilmu itu masuk ke dalam salah satu bagian asnaf yang berhak mendapatkan zakat, yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kenapa? Karena mereka mau fokuskan diri di dalam mencari ilmu. Radhiyallahu ta'ala. Kata Imam Abdullah, kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Cukup panjang poin-poinnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan. Yang pertama kata Imam Abdullah seperti yang kita sebutkan, sangat memotivasi umat Islam, umat yang beliau cintai, untuk semakin mempererat persaudaraan.
Setiap hal yang mendatangkan persaudaraan, kasih sayang, kemudian juga hal-hal yang dapat menopang kehidupan umat Islam itu pasti diperintahkan. Sebaliknya, setiap hal yang berpotensi untuk mencerai-beraikan, runtuhkan, merobohkan kekuatan persaudaraan umat Islam, maka itu pasti akan dilarang di dalam Islam. Itulah mengapa Rasulullah SAW sejak pertama kali datang ke Madinah memerintahkan hal-hal yang bertujuan untuk merekatkan persaudaraan di antara umat ini. Di antaranya hadis yang sangat kita kenal, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum." Apakah mau kalian aku tunjukkan tentang sebuah amalan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Maka kata para sahabat, kami mau ya Rasulullah. Apa? Ya, isyarat dan kemudian panduan Rasulullah, afshus salam bainakum. Kata Rasulullah, tebarkan salam di antara kalian. Ternyata salam itu adalah bagian yang bisa diupayakan untuk apa? Merekatkan persaudaraan di antara umat Islam. Bertemu dengan wajah yang berseri, yang tersenyum, ini juga adalah bagian untuk mengukuhkan persaudaraan. Tidak saling kemudian cemberut, tidak saling membelakangi dan seterusnya. Dan di antara hal-hal yang Rasulullah larang itu, yang pertama, kata Rasulullah, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling apa? Saling hasad. Karena hasad ini adalah perbuatan yang berpotensi besar menjadikan umat Islam itu rapuh. Apakah hati sesama teman, sesama tetangga, sesama jamaah, kalau saling hasad maka kebaikan-kebaikan itu akan hilang. Apa arti hasad di kota iman? Hasad diberikan oleh para ulama dengan beragam makna. Namun di antara makna yang singkat yang bisa kita ketahui dari hasad itu adalah at-tamanni, ya, dia berangan-angan zawalin ni'mah 'anil ghair, hilangnya kenikmatan dari orang lain. Dia berangan-angan agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu apa? Hilang. Itulah hasad. Yang seringkali kemudian kita definisikan, kita artikan dalam bahasa yang mudah, yaitu iri, dengki, atau bahasa orang sini sirik, gitu ya. Sirik artinya apa? Hasad. Ya. Dan hasad ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam Al-Islam. Dalam definisi yang lain yang kedua, hasad itu diartikan dengan karahiyatul ni'mah lil ghair. Dia tidak hanya menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain, tapi dia juga membenci kenikmatan itu berada pada diri orang lain. Itu juga hasad. Semakin orang lain mendapatkan nikmat, semakin dia yang menderita. Orang lain makin ganteng, dia yang sakit hati. Tetangganya, ya, semakin cantik, semakin dia menderita. Itulah hasad. Maka kehidupannya tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kata para ulama, orang hasad itu adalah orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap waktu yang dia pedulikan adalah orang lain. Dia sibuk mencari itu. Lagi ngapain dia? Ya, jalan-jalan. Lagi ngapain dia? Ya, sedang bertemu dan berpulang dan seterusnya. Dirinya sendiri yang dia bikin. Adapun menurut Syekhul Islam rahimahullah taala, beliau mengatakan wal hasadu huwal bughdu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud. Syekhul Islam, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dia hasad, yang dia iri. Jadi setiap kali ada kebaikan yang didapatkan, apapun itu, baik dalam urusan agama, terlebih dalam urusan dunia, maka semakin dia membenci orang tersebut. Dan biasanya kata iman, hasad itu terjadi pada orang-orang yang seprofesi. Jalan orang hasad itu iri dengan orang-orang yang berbeda secara profesi. Secara umum, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ada. Biasanya tukang beca hasadnya sama orang
tukang beca, sama-sama nongkrong di depan mall. Harusnya yang dia iri adalah kepada pemilik mall yang orang kaya, Pak ya. Tapi jarang tukang beca itu seperti kita. Pemilik mall yang dia iri tukang gorengan, dia hasilnya dengan siapa? Tukang gorengan. Bukan pemilik rumah di mana dia berjualan di mana? Jahat. Dan itu terjadi pada seluruh tingkat profesi yang ada. Karyawan dengan karyawan, manajer dengan manajer, pencari ilmu dengan pencari ilmu, ya, anggota dewan dengan anggota dewan, menteri dengan menteri, termasuk ustaz dengan ustaz. Tidak bisa dilakukan. Jarang ustaz itu iri dengan jamaahnya. Atau sebaliknya, yang ada adalah jamaah dengan jamaah, saling iri dan seterusnya. Maka ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman Allah, buruknya hasad itu di antaranya kata para ulama adalah bahwa dia merupakan akhlak yang tercela, akhlak bahkan yang terkutuk. Sehingga kata para ulama, awal ma'siyatin, maksiat yang pertama dilakukan di langitnya Allah Subhanahu wa taala yang pernah terjadi di atas bahkan di alam semesta ini adalah hasad. Yaitu hasadnya siapa, Pak? Hasadnya iblis kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah kemaksiatan yang pertama yang terjadi. Sebagian ulama mengatakan pertama kali terjadi di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bahkan mengklaim ini adalah kemaksiatan yang pertama terjadi di alam semesta ini. Iblis ikhwatal iman tadinya adalah makhluk yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sejajarkan iblis itu dengan siapa? Malaikatnya Allah. Ditempatkan di mana tempatnya? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk yang patuh. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, dalam hati iblis, makhluk apakah ini? Makhluk apalagi yang diciptakan? Bahkan saking mulianya manusia, ketika Allah menciptakan makhluk yang lain dengan mengatakan kun fayakun, maka dalam hadis-hadis qudsi itu disebutkan Allah menciptakan secara langsung manusia itu dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya makhluk yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Maka ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, Allah tiupkan ruh ke dalamnya, jadilah dia kakek moyang kita dari Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluk yang berada di langit untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka segera mereka bersujud kepada Adam alaihissalam. Illa iblis, kata Allah, kecuali iblis. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dahulu iblis adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Allah. Kana minal jin. Tetapi apa yang dia lakukan setelah itu? Dulu dia adalah makhluk yang tempatnya di surga, berasal dari bangsa jin, kata Allah. Namun setelah itu fafasaqa an amri rabbi, dalam surah Al-Kahf, dia bermaksiat kepada Allah dan kemudian tidak patuh kepada perintah Allah. Saya sujud kepada Adam yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan lebih dahulu. Aku diciptakan dari bahan yang lebih mulia. Aku diciptakan dari apa, Pak? Dari api. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian ikhwatal iman, sifat hasad ini juga menjadi kemaksiatan yang pertama yang dilakukan di atas muka bumi. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pasangannya Hawa, diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya karena melakukan kemaksiatan atas tipu daya dan godaan dari iblis. Maka Nabi Adam pun beranak pinak ketika berada di dunia, memiliki beberapa putra dan putri. Ada Qabil dan Habil. Maka terjadi pertumpahan darah pertama kali di atas muka bumi ini. Itu berangkat dari apa, Pak? Dari hasad. Dari hal yang kemudian sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh, padahal potensinya sangat besar untuk menghadirkan keburukan. Terlebih
untuk merenggangkan dan menghancurkan persaudaraan di antara umat Islam. Begitu juga hal ini yang membuat Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang kafir, ahlul kitab secara umum, lantaran hasad yang ada di hati mereka. Bayangkan, mereka sudah menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Mereka berangan-angan, berkeinginan agar kiranya Nabi yang terakhir itu berasal dari keturunan mereka, sampai berbondong-bondong hijrah ke satu tempat yang jauh dari kampung halaman mereka. Mereka datang ke Yathrib, membuat koloni, membuat satu perkampungan-perkampungan, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ada perkampungan juga Yahudi Khaybar. Tujuannya apa? Agar Nabi yang terakhir itu lahir dari keturunan mereka. Ternyata Allah menetapkan hal yang berbeda. Nabi yang terakhir itu lahir dari keturunannya Nabi Ismail yang berasal dari bangsa Arab. Apa yang mereka lakukan orang Yahudi? Mereka iri terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Maka dengan seluruh pengetahuan mereka tentang ciri-ciri kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi yang terakhir itu, mereka tolak itu semua dan tidak mau mengikuti hanya karena hasad, iri bahwa Nabi yang terakhir itu bukan berasal dari orang Yahudi tetapi berasal dari orang Arab keturunannya Nabi Ismail, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ikhwatal iman rahimakumullah, sifat hasad inilah yang seringkali membuat seseorang itu memiliki sifat-sifat an-nifaq, memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kita tahu ketika berada di Madinah, ada seorang kepala orang-orang munafik itu yang kita kenal namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia menjadi rasul munafikin? Seolah-olah dia orang muslim tapi dalamnya menyimpan kebencian yang begitu luar biasa kepada Rasulullah. Di antara penjelasan para ulama, salah satunya berangkat dari hasad. Karena dahulu sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang digadang-gadang menjadi pemimpin di Yathrib itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata Rasulullah datang dan yang dijadikan pemimpin bukan saja oleh orang-orang Ansar dari kabilah Aus dan Khazraj, tapi juga oleh orang-orang Muhajirin bersatu padu dan mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Maka ini membuat Abdullah bin Ubay bin Salul benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Dia menjadi orang munafik, bahkan rasul munafiqin, yang seolah-olah dia berislam tetapi menyembunyikan kekufuran. Hasad juga ikhwatal iman adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah karena seolah-olah dia sedang memprotes dan tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat orang lain mobilnya lebih bagus, wajahnya lebih tampan, lebih cantik, keluarganya lebih harmonis, dan seterusnya, maka seolah-olah dia memprotes keputusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan saya yang datang ya Allah? Kenapa harus dia sih? Kenapa bukan saya yang terkenal ya Allah? Kenapa harus dia? Kenapa begini dan begitu ya Allah? Maka larangan hasad yang kedua kata para ulama, karena seolah-olah dia tidak ridha, bukan seolah-olah, bahkan benar-benar tidak ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia protes atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan itu mencederai keimanan, khususnya keimanan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hasad juga ikhwatal iman seringkali menghantarkan kepada kezaliman. Ini yang membuat hasad itu dilarang dalam Islam. Rasulullah la tahasad. Bukan saja jangan hasad, tetapi jangan saling hasad kata Rasulullah. Hingga antara satu dan yang lainnya jangan sampai memiliki sifat tersebut. Seandainya ada, maka hendaknya cepat-cepat dia beristighfar, meminta perlindungan kepada Allah, meminta agar Allah menghilangkan sifat itu dari hati. Kenapa? Hasad mudah menghantarkan seseorang kepada kezaliman. Apa dampaknya kalau dia mudah di dalam melakukan kezaliman? Kebaikan-kebaikannya itu akan mudah hilang. Hanya orang yang hasad, bahkan dalam sholat akan sulit dia khusyuk.
bukan Allah yang dia pikirkan dalam salat, tapi orang yang dia hasadi kan. Ngapain sih? Ini belum bangun tidurnya, harusnya ada sholat, bukan? Memang benar perasaan saja itu orangnya memang nggak benar, itu nggak kelihatan di masjid dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa yang terjadi dengan kita? Kebaikan-kebaikannya itu akan hilang, akan sirna, akan musnah. Makanya ada sebuah pepatah itu, bahkan bukan pepatah saja, termaktub dalam sebuah hadis, walaupun secara sanad para ulama memperselisihkan, namun secara matannya dia adalah matan yang benar, disepakati oleh para ulama. Yaitu apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya'kulu al-hasanu at-tayyibat kama ya'kulu an-naru atau ta'kulu an-naru al-haqq. Sesungguhnya hasad itu akan menghancurkan, dia akan menghilangkan, memporak-porandakan kebaikan. Seseorang sholat, puasa, zakat, melakukan kebaikan-kebaikan itu akan hilang dengan adanya hasad yang ada di dalam hati. Seperti halnya kata Rasulullah, api yang memakan kayu-kayu bakar. Sebanyak apapun kita tumpuk kayu bakar itu, maka api akan melahapnya dengan habis. Seperti itulah hasad kemudian akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita tumpuk. Kenapa? Karena seringkali dia akan melakukan kezaliman-kezaliman. Makanya kalau pada pertemuan yang lalu kita katakan al-amru wan nahyu, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, itu dimulai dengan 3 hal tadi. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Biasanya orang yang hasad juga akan melakukan ya perbuatan-perbuatan dengan hati. Kalau dia bisa dengan tangannya, dia akan melukai, menzalimi orang yang dia hasad itu dengan tangan. Kadang-kadang kita lihat orang nggak salah apa-apa, lewat dipukul. Ya, ngapain saya dipukul? Ya, saya nggak senang saja lihat kamu ada di sini. Kalau dia berani melakukan, jadi hasad itu dilakukan dengan tangan. Kalau dia nggak mampu dengan tangannya, dia akan menzalimi dengan apa Pak? Lisannya. Dia omongin orang itu, ya, begini dan begitu. Aku dengan apa Pak? Dengan ketikan-ketikannya, dia sebarkan hoax, isu-isu yang buruk kepada orang tersebut. Atau kemudian minimal dengan hatinya. Ya, setiap lihat orang tersebut, dia nggak senang, dia benci, dia menderita dan seterusnya. Berikutnya penerimaan dari para ulama, ya, orang yang hasad itu, kenapa hasad itu dilarang? Karena yang pertama dia zalimi adalah dirinya sendiri. Orang yang hasad yang pertama kali dia zalimi sebenarnya bukan orang yang dia benci tadi, orang yang dia iri tadi. Tapi yang dia zalimi pertama kali adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan hasad itu dia membiarkan dirinya tidak terurus. Kebahagiaannya itu hilang. Seharusnya dia berbahagia, tapi dengan hasad yang ada dalam hatinya, pada akhirnya kemudian dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Di mana dia berada, dia akan merasa sempit, merasa sengsara. Dan seringkali apa yang tidak dia senangi itu didapatkan oleh orang yang dia rindu. Dan itu sering terjadi, ya khawatir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya memberikan satu petunjuk kepada kita. Ketika kita dihasadi oleh orang lain, maka hendaknya kita obati. Dengan cara apa, ya khawatir iman? Mendoakan orang tersebut. Seandainya kemudian hasad itu ada dalam hati kita, apa yang hendaknya kita lakukan? Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok sulit Ustaz? Apa yang hendaknya kita lakukan? Semakin kita menjauhi, kok semakin ada orang itu dekat kita. Kita sudah jauh-jauh, nggak mau sholat di sini. Sekali-sekali pergi sholat ke tempat yang lain. Pas sholat di tempat yang lain ada dia juga. Lagi sholat di tempat tersebut. Maka bukan hal itu yang kita lakukan, menghindari orang yang kita iri, kita dengki. Cara mengobatinya dengan apa? Dengan mendoakan. Ini sulit di awal kata lima, tapi itu akan mengobati penyakit yang ada dalam hati kita. Doakan kebaikan. Ya Allah, saya benci dengan orang tersebut. Berikan kebaikan untuknya ya Allah. Berikan kebaikan untuknya. Semakin kita mendoakan kebaikan, semakin Allah akan mengobati hati kita insyaallah. Dan seterusnya. Ikhwatul iman rahimahullah. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa hasad itu memiliki beberapa
tingkatan. Tingkatan yang kemudian tertinggi adalah ketika dia mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu adalah menjadi sirna, menjadi hilang. Dan ini yang tidak dibolehkan. Zawal atau tamanni zawalin nikmah 'anil ghair. Ketika melihat kebaikan pada diri orang lain, dia berangan-angan, bahkan berdoa agar kebaikan itu hilang daripada dirinya. Orang punya hafalan Quran, yang iri siapa? Yang hafal Quran juga. Doanya mudah-mudahan hafalannya hilang ya. Mudah-mudahan hafalannya hilang dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini tingkatan hasad yang tertinggi, yang paling tercela. Ketika dia menginginkan kebaikan yang ada pada diri seseorang, itu kemudian hilang. Lihat istri orang cantik, dia didoakan cepat-cepat jadi janda juga. Na'udzubillah min dzalik. Lihat mobil orang bagus ya, dalam hatinya mudah-mudahan tabrakan ya. Dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini tingkatan yang paling tercela ketika apa? Seseorang berangan-angan menginginkan agar kebaikan yang ada pada diri seseorang itu hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai pada iman ada keburukan hasad seperti itu dalam hati kita. Kalau sudah mulai ada benih-benih hasad, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyatakan hasad ini tidak akan pernah selamat dari hati seseorang. Setiap orang punya potensi untuk memiliki hasad. Tapi ada orang yang mengekspresikan dan ada orang yang tidak mengekspresikan. Ada benih-benih itu. Kita lihat seseorang, kalau kita tidak cepat istighfar, maka syaitan akan kemudian mengipas-ipas api hasad itu sehingga memenuhi hati kita. Maka yang kita lakukan tadi beristighfar, meminta kebaikan, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mendawamkan kebaikan itu kepada orang lain. Jenis yang kedua atau tingkatan yang kedua pada iman adalah dia menginginkan hal yang sama tanpa berangan-angan kebaikan itu hilang daripada diri. Ini hasad juga. Tapi sebagian ulama menyatakan hasad seperti ini terbagi menjadi dua. Kalau pada urusan dunia, ada yang menyatakan dia tidak bermanfaat, ada yang menyatakan tidak apa-apa, namun tidak direkomendasikan. Artinya kalau ada tidak mengapa, walaupun ada yang mengatakan tidak bermanfaat. Contohnya bagaimana? Kita lihat orang punya mobil, nikmat. Maka kita berangan-angan memiliki mobil yang sama dengan melakukan aktivitas, melakukan ini dan itu, agar apa pencapaiannya itu sama dengan orang lain. Ini juga bagian dari iri sebenarnya. Tapi tanpa berangan-angan agar kebaikan itu hilang daripada diri. Sebagian ulama menyatakan kalau pada urusan dunia, ingin punya rumah yang sama, mobil yang sama, tanah yang sama, harta yang sama, dan seterusnya pada urusan dunia, maka dia adalah perkara yang mubah. Mubah dalam artian adalah tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang. Adapun pada urusan agama, maka ini yang kemudian dianjurkan di dalam al-Islam. Kita lihat orang itu kok soleh benar ya. Setiap waktu salat, di awal waktu dia ke masjid, lalu kemudian kita ingin melakukan hal yang sama, ada rasa iri, ingin mendapatkan hal yang sama tanpa berangan-angan kemudian hal ini hilang daripada diri. Jangan sampai lihat orang ke masjid rajin, mudah-mudahan kakinya sakit juga dalam masjid ya. Nah, ini hasad yang dilarang di dalam al-Islam. Nah, hasad model ini kata para ulama itu yang disebut sebagai ghibtah. Dan ghibtah itu hanya diperbolehkan dalam dua hal, dan kedua-duanya orientasinya adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat orang yang bangun di malam hari membaca Al-Qur'an dengan baik, lalu dia berangan-angan ingin melakukan hal yang sama. Atau yang kedua, orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berangan-angan agar kiranya Allah juga memberikan dia harta yang banyak sehingga dia bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini diperbolehkan dengan catatan dia tidak berangan-angan agar kebaikan itu hilang daripada orang lain. Pada lima rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, wala tanajashu, dan janganlah kalian berjualan dengan menyakiti saudara kalian.
Apa itu an-najis ikhwatal iman? Secara umum an-najis kata para ulama adalah bentuk jual beli yang di dalamnya ada unsur an-najis. Apa itu an-najis? Ketidakjelasan atau ketidakinginan untuk membeli. Contohnya begini, ada orang yang berjualan, dia sudah deal, contohnya harganya 100.000. Namun ada yang datang seolah-olah menawar lebih tinggi. Dia menawar lebih tinggi agar orang yang membeli pertama itu menaikkan harganya. Sementara dia sebenarnya tidak ingin membeli. Ini yang disebut dengan an-najis. Ini bisa terjadi dalam urusan menjual dengan cara tawar-menawar. Bisa juga terjadi dalam transaksi jual beli dalam bentuk lelang. Terkadang di kota Liman kita lihat, dulu sekarang saya sudah jarang lihat itu, ada orang yang bawa jualan itu dengan mobil pick up. Mobil pick up kemudian ada barang-barang elektronik yang begitu banyak. Lalu dia tawarkan, ayo siapa yang beli TV 5.000. Siapa yang nggak mau TV harganya 5.000. Akhirnya ada yang mau beli. Lalu tiba-tiba orang di belakang angkat tangan 10.000. Yang samping mengatakan 20.000, 30.000. Padahal orang-orang yang ada di sekitar teman-temannya sendiri. Dan dia hanya menginginkan agar ya harga tersebut semakin naik, dan dia menawar tidak untuk membeli. Ini adalah gambaran dari bai' an-najis. Yang kata Rasulullah SAW, jangan lakukan itu. Wala tanajashu, jangan saling tanajus, menyakiti dalam hal jual beli. Kenapa? Karena seperti hasad, an-najis dan lain sebagainya, dia berpotensi untuk menghadirkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Wala tabaghadu, kata Rasulullah, dan jangan saling benci. Seorang muslim hendaknya saling menyayangi, jangan saling benci. Apatah lagi hanya perkara-perkara yang sepele. Naam, berbeda pilihan, hal yang wajar. Pilihan-pilihan apapun itu, pekerjaan, politik dan seterusnya, dalam artian tentu ukuran-ukurannya itu diarahkan dalam al-Islam. Tapi sampai pada akhirnya toh berbeda dalam urusan pilihan, maka jangan saling membenci, kata Imam Al-Qurtubi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim terhadap muslim lainnya itu saudara. Naam, dalam beberapa urusan berbeda, tapi jangan menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang membuat dia saling membenci. Wala tabaghadu, apatah lagi dia sesama muslim. Wala tadabaru, kata Rasulullah, dan jangan saling membelakangi, saling mendiamkan. Wal'iyadu billah. Hanya karena urusan ya salah parkir begitu ya, antar tetangga, mungkin dia tidak sengaja parkirnya di sini. Tegur dengan baik, sampaikan dengan baik. Jangan saling mendiamkan hanya pada urusan remeh-temeh. Pinjam ember nggak balikin, ya. Nah, ya, walaupun statusnya itu pinjam, ya, dan seterusnya, tetapi itu hak-hak dalam bertetangga. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang sulit di dalam meminjamkan perkakasnya, apalagi antar tetangga. Kita tahu dalam surah Al-Ma'un, apa itu Al-Ma'un? Al-Ma'un di antara maknanya adalah barang-barang yang saling ditukar, dipinjamkan. Hal yang remeh-temeh, selang, sikat, bejana dan seterusnya. Walaupun ingat, ketika kita meminjam, kewajiban kita mengembalikan. Tapi dalam hadis Islam dianjurkan antar tetangga itu saling memudahkan, saling meminjamkan. Apatah lagi kalau di saat di mana mereka membutuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala awaitu al-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Di antara ciri orang yang menisahkan agama, yang harus tidak mau saling meminjamkan barang-barang dan seterusnya. Maka contohnya ketika ada yang meminjam perkakas sesuatu, kadang-kadang pinjam tangga apa ya, ada pinjam ada ember. Mohon maaf, tadi saya mau pakai lagi, ya, mau mengembalikan. Jangan karena perkara tersebut kemudian saling benci, saling membelakangi, saling mendiamkan. Apatah lagi antar saudara, wal'iyadu billah.
Dan biasanya hal yang paling berpotensi untuk merusak hubungan kekeluargaan itu adalah waris. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ta'allamu al-fara'id wa 'allimuha. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Kenapa? Karena dia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya keretakan itu muncul karena mengakhir-akhirkan membagi waris. Karena bahkan tidak mau membagi waris sesuai dengan hukum Islam. Padahal sebagaimana kita mendirikan salat, sebagaimana Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, berpuasa, Allah juga memerintahkan kita untuk membagi waris sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya? Dampaknya silaturahim akan terputus, keluarga kemudian akan kurang-kuranda. Di antaranya adalah perkara-perkara ketika dia tidak menjalankan batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sesama muslim, apatah lagi saudara, saling mendiamkan. Ya sesekali berantem boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ingat, ini adalah panduan dalam al-Islam. Maka hal tersebut hendaknya kita fokuskan dan tidak boleh kita lakukan keterima. Kemudian kata Rasulullah, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Kenapa? Karena hal tersebut akan merusak persaudaraan. Ada orang sudah deal dalam jual beli, berapa transaksinya? Contohnya 50 juta. Enggak, tiba-tiba ada pihak lain datang. Kamu jual berapa? 50 juta. Kok murah sekali? Mau nggak saya beli 60 juta? Padahal sudah deal. Ini adalah penjualan di atas penjualan saudara. Akhirnya lantaran hanya untung 1 juta, 2 juta, persaudaraan menjadi putus. Untuk apa ya kita dimana-mana? Bahkan 1 juta, 2 juta keuntungan ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibangun di atas penipuan, dibangun di atas kezaliman dan lain sebagainya. Untuk apa harta keuntungan yang banyak kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lebih daripada itu, dia berpotensi untuk menghadirkan perpecahan di dalam umat Islam. Lalu Rasulullah pun berpesan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apa konsekuensi dari orang yang bersaudara? Rasulullah menjelaskan, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzalimi saudaranya. Dia juga kemudian tidak menelantarkan saudaranya. Ketika terjadi sesuatu kepada saudaranya, dia tidak cuek, tapi peduli, membantu, menolong, menanyakan kabar. Itulah konsekuensi dari persaudaraan. Maka kata Rasulullah, seorang muslim saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzalimi saudaranya, dia tidak menelantarkan, dia tidak cuek, dia tidak menipu, berdusta kepada saudaranya, dan dia tidak merendahkan dan menghina saudaranya. Lalu Rasulullah mengisyaratkan, takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di mana? Di sini. Dan takwa itu berdampak kepada sikap, perilaku, perbuatan anggota badan. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya mampu ya karena perbuatan zahir saya, tapi hati saya baik. Saya zina ya karena perbuatan zahir saya, tapi sebenarnya hati saya bertakwa. Ya. Takwa itu terlihat dari perbuatan yang terlihat. Walaupun takwa letaknya dalam hati, tapi seseorang bisa melihat ketakwaan itu dari perilaku, perbuatan, ucapan seseorang yang mencerminkan ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka kata Rasulullah, takwa itu tempatnya di mana? Di hati. Lalu kemudian beliau mengisyaratkan sebanyak 3 kali. Lalu pada akhirnya beliau menutup di akhir muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika dia menghina, merendahkan saudaranya. Maka tidak boleh beriman seseorang merendahkan saudaranya, apapun profesinya. Apatah lagi memanggil dengan ucapan-ucapan, panggilan-panggilan yang buruk, maka ini dilarang dalam Islam. La yasma'u min qaumin. Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian merendahkan, menghina antara satu kaum dan kaum lainnya. Kamu berasal dari etnis ini, suku ini, lalu kemudian direndahkan dan seterusnya. Bentuk fisiknya, warna kulitnya, maka hukumnya adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang seseorang dari bentuk fisiknya. Lah,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak pernah menilai hambanya dari bentuk fisiknya, dari tampilan luarnya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah lihat adalah apanya, Pak? Hatinya, imannya yang berada dalam hati. Maka Rasulullah kemudian pun menutup hadis ini dengan bersabda, setiap muslim terhadap muslim hukumnya haram. Ini hadis yang sering kita bawakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apanya yang haram? Yang pertama adalah darahnya. Maka tidak boleh menumpahkan darah sesama muslim. Yang kedua adalah maluhu, hartanya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka tidak boleh mengambil secara batil, secara zalim harta yang dimiliki oleh saudara kita sesama muslim. Dan yang ketiga adalah irduhu, kehormatannya. Maka tidak boleh merendahkan kehormatan saudara kita sesama muslim dengan cara apapun. Dengan ini khawatir iman, persaudaraan itu akan terjaga, semakin kokoh dan semakin kuat insyaallah umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan khawatir iman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Oh ada ibu. Pertanyaan. Waalaikumsalam. Tips untuk menghilangkan atau baik, barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalimat Allah, secara makna hasad itu biasanya hanya digunakan untuk sesuatu yang negatif. Makanya Rasulullah membedakan istilahnya. Ketika seseorang menginginkan kebaikan akhirat yang dilakukan oleh seseorang, Rasulullah tidak menyebutnya dengan hasad, tapi istilahnya adalah ghibthah. Agar apa? Kita bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita sudah sampaikan tadi bahwa hasad secara umum yang tercela adalah dia menginginkan kebaikan yang ada pada diri seseorang hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam poin ini, dalam urusan apapun baik dunia maupun akhirat, hal tersebut tidak dibolehkan. Kita lihat orang yang punya kebaikan dunia, lalu kemudian kita menginginkan kebaikan itu hilang, maka hukumnya haram, tidak dibolehkan. Karena itu hasad. Kita lihat orang punya kebaikan akhirat, dia rajin ibadah, rajin sedekah, lalu kita menginginkan kebaikan itu hilang daripada dirinya, itu juga haram, tidak diperbolehkan. Karena itu hasad yang tercela. Satu-satunya yang dianjurkan dalam al-Islam, tipsnya tadi, motivasinya tadi adalah ketika berkaitan dengan akhirat dan kita hanya ingin mendapatkan hal yang sama tanpa menginginkan kebaikan itu hilang daripadanya. Bahkan pada urusan dunia pun tidak dianjurkan. Makanya dalam urusan dunia ketika kita melihat kebaikan, rezeki yang dimiliki oleh orang lain, panduannya adalah lihat kepada orang yang berada di bawah kita. Agar apa? Rasa syukur itu muncul, tumbuh, hidup dalam hati kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah pada urusan dunia kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Agar apa? Agar itu lebih patut menimbulkan, menumbuhkan rasa syukur di dalam hati kita, dan kalian tidak kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun kata para ulama tadi hukumnya mubah, menginginkan kebaikan dunia yang dimiliki oleh orang lain tanpa berharap kebaikan itu hilang daripadanya, tapi dia tidak dianjurkan sebenarnya. Satu-satunya yang dianjurkan yang kita sebut dengan ghibthah itu adalah pada urusan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat orang semakin dekat kepada Allah, semakin memprioritaskan akhiratnya dalam urusan hidupnya, maka kita berkeinginan melakukan hal yang sama. Kok dia mudah dalam bersedekah, kok dia senang tersenyum ketika ketemu orang,
kok dia mudah dalam menyampaikan salam, hal-hal yang kemudian orientasinya adalah akhirat Allah, maka boleh kita menginginkan hal yang sama ada pada diri kita, tanpa kita berangan-angan kebaikan itu hilang daripada diri. Jadi satu-satunya yang dianjurkan untuk kita miliki hanyalah pada urusan apa? Akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah amin. Yang sudah ada pada saat kita melihat perbedaan itu maksudnya dari katakanlah dari terus kita menjaga kehormatan masing-masing muslim katakanlah itu memang agak sulit, apalagi dalam kondisi media sosial yang sangat terbuka sekarang. Nah, itu bagaimana kita dalam satu strategi harus mengatakan bahwa itu adalah salah, bahwa sebagai posisi mereka dalam mengambil keputusan tokoh dan juga satu kelompok yang undangannya adalah kebenaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kita juga di sisi lain harus menjaga tetap secara formal mereka adalah orang muslim. Nah itu kita bagaimana dalam komunikasi masalah ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kata iman rahimahullah, sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut ada panduan yang pernah kita sampaikan dalam ukurannya itu adalah kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengambil posisi memilih seseorang, kita mengambil posisi untuk memihak kepada seseorang, lihat orientasinya itu apa. Kalau orientasinya itu hanya sekedar dunia saja, maka sebaiknya kita tinggalkan. Tapi kalau kita lihat orientasinya adalah akhirat, dia ada kemaslahatan untuk umat, kebaikan untuk bangsa ini, untuk umat ini secara khusus, dan kita lakukan semata-mata untuk akhirat kita, kebaikan kita, kelak kita akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini yang kemudian akan memberikan kemudahan bagi kita dalam menentukan sikap, mengambil sikap. Dan ketika orientasi kita akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hak akan ditampakkan hak, yang batil akan ditampakkan batil. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akal, lalu kemudian kita membentengi akal itu dengan keimanan kepada Allah, maka sesungguhnya hal-hal kebaikan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ikhwatal iman di dalam melihat realita kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, bahkan berbeda. Selama apa ikhwatal iman, tujuan kita itu orientasinya adalah akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar orientasinya itu dunia, yang akan datang pasti apa? Perpecahan ini. Orientasi akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun seseorang dalam ijtihadnya itu salah, setelah ijtihad itu selesai, dia akan kembali kepada dasar-dasar penguatan di dalam Islam, kembali bersaudara, kembali bertegur sapa dan lain sebagainya. Tapi kalau dia melandasi orientasinya itu kepentingan dunia, maka yang terjadi adalah perpecahan. Setelah ijtihadnya itu dia lakukan, contohnya sekalipun mungkin ijtihadnya itu salah, maka hukum yang mendasar dalam Islam itu tidak dia tegakkan. Hukum dasar dalam Islam itu seperti apa? Persaudaraan itu yang lebih diutamakan daripada iman. Al-muslimu akhul muslim, selama dia bersyahadat di mata iman, salatnya sama, puasanya sama, zakatnya sama, kitabnya sama, qiblatnya sama, dia adalah saudara kita. Jangan sampai karena hanya perbedaan sesuatu yang kecil kemudian memporak-porandakan elemen yang lebih besar di dalam al-Islam, yaitu al-ukhuwah al-Islamiyah yang harus kita jaga. Maka kata kunci yang kita sampaikan adalah perbaiki orientasi kita. Selama orientasi itu adalah untuk Allah, untuk akhirat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing. Namun sebaliknya, kalau ada niat-niat yang lain, hanya kepentingan dunia dan lain sebagainya, tidak ada nilai kemaslahatan yang akhirat kita yang kita kedepankan, maka biasanya yang ada adalah kehancuran.
Wallahu a'lam. Mungkin ini khotbah iman yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya dan syaitan, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Kita tutup dengan nafsul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. وفوق كل ذي علم عليم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.